Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Bansos yang berada di sana. Kita hari ini kedatangan kawan dari pendamping PKH yang kebetulan sudah ada di samping saya. Beliau tidak asing lagi karena beliau ini adalah orang-orang yang pilihan. Wah, ya, pilihan. Orang pilihan yang nanti bisa menjelaskan sedikit tentang beberapa terkait dengan Bansos. Jadi sahabat Bansos, ini adalah podcast pertama yang memang digagas oleh kita untuk memberi sedikit edukasi terkait dengan Bansos. Jadi nama podcast di sini adalah bincang-bincang santai, sehingga apapun yang mungkin nanti yang terjadi di dalam pembicaraan kita tentang Bansos ya dimaklumi saja karena memang bincang-bincang santai ya. Nah, kalau ada koreksi lah ya. Silakan kalau ada tambahan ya di kolom komennya kan ada ya. Koreksi dan komen monggo silakan. Siap. Jadi baik kawan sahabat Bansos dimanapun Anda berada, bahwa pertemuan kali ini kita akan membahas tentang saldo nol Pak ya. Saldo nol nanti yang sedikit akan disampaikan oleh Bapak Ketua. Sebelum menjelaskan sedikit kita minta untuk perkenalan karena biar orang mengenal Bapak Ketua saya ini. Silakan Bapak Ketua. Terima kasih Bung Fauzi. Bung Fauzi sendiri belum perkenalan. Baik, sudah dikenalkan kan, ini sudah lanjut saja lah kita jalannya. Ya, silakan lanjutin. Ini langsung perkenalan dulu. Baik. Katanya podcast pertama. Baik, sahabat Bansos, sebelum ketua saya menjelaskan perkenalan, saya juga akan memperkenalkan nama saya adalah Bung Fauzi. Biasanya dipanggil Bung ya. Kawan-kawan memanggil saya Bung, juga bisa dicek nanti di kolom di YouTube lah. Barangkali muncul. Kalau muncul nanti silakan tik juga ya. Baik, langsung saja Pak Ketua, silakan. Ya. Sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Mas Mulya ya. Kalau teman-teman rekan-rekan pendamping atau orang dampingan saya, KPM dampingan saya memanggilnya ya Mas Mulya. Nah, di sini saya selaku pendamping juga memang karena memang trennya sekarang ada nuansanya masih pandemi. Jadi ada cara apa yang kira-kira untuk mengedukasi atau memberikan informasi kepada KPM PKH yang enak tanpa terlalu rutin bertemu secara tatap muka ya, satu-satunya dengan melalui melalui channel YouTube gitu ya, yang akan di-share ke masing-masing kelompok, karena memang banyak di dampingan saya yang sudah banyak punya salah satu aplikasi, contohnya ya WhatsApp gitu ya. Kita kirim melalui mereka coba informasi terbaru apa yang ingin kita sampaikan. Nah, di situ mereka juga banyak belajar atau informasi-informasi terbaru yang update kita berikan. Betul. Jadi, mungkin itu salah satu perkenalan singkat saya ya. Memang ini gagasan ya untuk memudahkan mereka mendapatkan informasi terkait dengan Bansos begitu ya. Baik, tadi sudah ada perkenalan, mungkin juga ada sedikit pertanyaan, apa sih KPM kan begitu ya. Jadi kalau misalnya sebelum kita beranjak kepada saldo nol, mungkin nanti Ketua juga bisa menjelaskan apa sih KPM ya. Barangkali ini kan nanti kan yang menikmati kalau bicara itu kan tidak hanya semua orang, loh tangga saya padahal saya lebih tidak mampu, saya tidak dapat, apa sih KPM kan mungkin begitu. Itu bisa dijelaskan. Siap. Ini tadi udah gagasan intinya untuk bincang-bincang kali ini kita bahas tentang banyak pertanyaan dari KPM ya. Ini saya jelaskan KPM itu apa dulu ya. KPM itu singkatan ya, singkatan dari keluarga penerima manfaat atau anggota atau orang, gampangnya orang yang mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Itu dikatakan KPM gitu ya. Jadi memang banyak pertanyaan, ya nggak sedikit pertanyaan, kenapa saldo saya masih nol, padahal tetangga saya sudah cair, ya, saudara saya juga sudah terima, kenapa punya saya kok masih saldonya nol atau kosong? Ya banyak faktor sih yang mempengaruhi.
Saya pengen pakai lebih enaknya itu bahasa kemungkinan, karena ini cuman menganalisa apa sih kira-kira yang menyebabkan tidak cair, seperti itu. Nah, kalau bicara tidak cair, berarti sahabat Bansos juga harus tahu dong, apakah misalnya dari penyebabnya KTP atau KK, kan bisa saja orang tidak tahu kan begitu. Iya. Yang bukan apa namanya, sekalipun KPM kan biasanya, loh Pak, kakak saya kan ini sudah sama, KTP saya sudah sama. Secara administrasi tidak cocok. Kira-kira apa penyebabnya kan gitu kan ya? Adakah apa sesuatu yang penyebab yang tidak bisa cair begitu? Ya, emang ada beberapa hal atau penyebab ya. Kemungkinan, saya tekankan lagi ini adalah kemungkinan, karena nanti KPM bisa menganalisa sendiri, ya, bisa memprediksi sendiri kira-kira apa sih yang menyebabkan saldo saya nol, ya. Yang pertama, memang tidak terdaftar lagi di DTKS. Kenapa kok tidak terdaftar lagi? Bisa jadi Anda memang tidak layak untuk mendapatkannya. Sudah digraduasi oleh pendamping atau sudah tidak dilayakkan oleh pendamping. Sehingga nol ya? Sehingga nol. Tidak layak kenapa? Ya bisa jadi sudah tidak ada komponen sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan bansos PKH. Komponen itu apa? Yaitu komponen syaratnya itu ada anak sekolah. Anak sekolahnya sudah nggak ada, mulai dari SD, SMP, SMA. Sudah lulus semua. Berarti yang dapat PKH itu ya syaratnya? Iya, itu yang untuk anak sekolah, anak sekolah. Ada lagi yang untuk kesehatan. Kesehatan. Ya, apa? Ya ada balita, ibu hamil. Ya. Ada lansia untuk kesehatan sosial, ada disabilitas. Kalau di antara ini tidak ada, meskipun Anda tidak mampu, tapi untuk komponen-komponen tersebut yang kategori yang sudah saya sebutkan tidak ada, ya otomatis Anda digraduasi. Yang juga itu akan menyebabkan tidak akan ada yang namanya transfer dari Bank Himbara, karena memang dari sistem dari Kementerian Sosial tidak mengajukan Anda untuk tidak dibayar. Intinya udah gampangnya istilahnya di pendamping itu non eligible, datanya sudah tidak eligible lagi, udah tidak memenuhi syarat lagi. Tidak memenuhi syarat. Baik. Gitu. Kalau tadi tidak memenuhi syarat, tentu ada beberapa syarat yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua, bahwa tadi satu dari kesehatan, dari sekolah, dan juga nah ini nih. Sebelum kita lebih detail lagi berbicara tentang saldo nol, apakah kalau saya lihat ada beberapa tadi yang sudah dijelaskan oleh Ketua bahwa memang ada penyebab atau faktor ya, yang kemudian tidak cair kan begitu ya. Mungkinkah kalau misalnya dari nik atau dari nama? Oh iya, betul. Itu sangat mungkin sekali ya, karena untuk saat ini ya, mulai tahun 2021 kurang lebih di pertengahan atau di semester pertama itu memang ada, kita selaku pendamping PKH memang diminta untuk melakukan pemadanan data melalui satu aplikasi, portal aplikasi SIKNG. Jadi kalau sebelumnya memang kita belum terintegrasi atau ya belum terintegrasi dengan Disduk Capil ya, untuk nik salah, nama salah, itu masih saja tetap cair. Tapi kalau sekarang di 2021 di semester pertama semua jadi Kementerian Sosial berbenah. Jadi biar tidak ada istilah apa namanya penerima bodong, istilahnya ada namanya tapi sebenarnya nggak ada realnya, nggak ada gitu loh. Biar tidak ada istilah nama atau fiktif gitu. Jadi kita berbenah ya, di Kementerian Sosial berbenah, membenahi semuanya nik atau nama harus cocok dengan Dukcapil. Nah, tujuannya itu tadi karena memang banyak data ditemukan waktu kepemimpinan menteri yang sekarang, memang banyak data ditemukan data ganda seperti itu. Nah, menghindari itu, untuk memperbaiki data-data maka harus benar-benar terintegrasi dengan Disduk Capil. Nah, misalkan niknya tidak sama, namanya sebelumnya waktu input itu ya, awal-awal di input diajukan namanya disingkat, atau namanya Sri Wahyuni disingkat Sri W, Ahmad disingkat ACH, ya itu menjadi salah satu faktor juga penyebabnya. Jadi harus dipadankan dulu, harus disamakan gitu ya. Nik pun juga demikian, tanggal lahir juga demikian, karena tanggal lahir akan mempengaruhi nik.
NIK-nya selisih 1 digit saja, sudah tidak dikatakan tidak cocok. Ini bukan orangnya. Secara sistem ini harus ditidurkan dulu sampai benar-benar dibenerin, diperbarui dulu. Diperbarui. Iya, perbaikan NIK dulu ya melalui aplikasi tersebut. Nah, seperti itu. SIG ya. Iya. Jadi sahabat Bansos tadi dijelaskan bahwa NIK ataupun nama itu berpengaruh, disingkat. Kalau sebelumnya misalnya dia pernah cair, tetapi ketika ada pemadanan dengan Disdukcapil melalui SIG, di tahun 2021 ini, semester pertama, kira-kira pertengahan tahun lah ya, pertengahan tahun. Jadi ada kemungkinan ada yang tidak cair begitu ya, karena memang pemadanan itu kemarin serentak ya, serentak semua. Sahabat Bansos, mungkin tadi terkait dengan saldo nol, terkait dengan nama, kemudian sedikit nih, saya mau, apakah nanti kalau misalnya tadi ada terkait dengan nama, NIK dan juga tanggal lahir kan, misalnya alamat, bagaimana Ketua? Oh tidak, kalau alamat tidak berpengaruh berarti ya. Berpengaruh. Yang paling berpengaruh di antara nama dan NIK itu kan juga nanti ada kaitannya dengan nama di rekening, NIK di rekening. Iya. Kan acuannya NIK, nomor induk kewarganegaraan. Kalau itu nggak sama dengan yang di rekening, ya juga akan ditidurkan dulu sampai benar-benar diperbaiki. Oh, jadi begitu kawan-kawan, sahabat Bansos, bahwa NIK dan nama itu perlu dipadankan dan sudah ada kebijakan dari Kementerian Sosial ya, Kementerian Sosial. Jadi ada pemadanan sehingga kalaupun yang sekarang belum cair itu nanti harus bersabar dulu ya, karena memang nunggu proses berikutnya ya. Ya harus ada pelaporan, meskipun kita sendiri tidak pernah menjamin setelah melakukan pelaporan itu akan segera cair. Setidaknya semuanya harus terlaporkan ya. Jangan sampai juga sering ya kita jumpai KPM PKH datang ke desa seperti itu, melaporkan ke desa. Betul. Nah, bisa saya pastikan KPM yang seperti itu tidak punya kontaknya pendamping, atau pendamping yang tidak pernah mengunjungi KPM-nya, atau yang kedua KPM-nya tidak pernah ikut pertemuan kelompok yang dilakukan oleh pendamping seperti itu ya. Jadi jelas kalau tentang PKH ya segera melapornya ke pendampingnya, dan pendamping harus hadir ya. Paling tidak membantu hal itu ya melaporkan melalui itu rekonsiliasi yang setiap diadakan setelah adanya pencairan ya. Seperti itu. Jadi nah ini yang tidak kalah pentingnya nih, kadang orang itu yang penting cair begitu. Nah, kadang tidak memperhatikan juga bahwa kan di Kementerian Sosial sendiri atau di sistem kita sendiri itu kan ada semacam peraturan bahwa KKS atau kartu itu harus dipegang oleh pemiliknya. Nah, jika atau kira-kira nanti ada yang semacam itu kemudian tidak cair, apakah itu juga faktor gitu? Sebenarnya bukan tidak cair, memang penyalahgunaan. Betul nggak? Betul. Kartu pernah dititipkan, terus minta untuk ditarikan ke orang lain, baik saudara atau anak atau cucu, kan kadang seperti itu, apalagi yang lansia. Karena juga saya pernah menemui lansia minta bantuannya setelah ternyata katanya nol, tidak cair. Tapi setelah dilakukan cross check, coba cetak rekening koran, yang ada rekening koran dicetaklah di Bank Himbara tersebut, muncul bahwa di situ ada penarikan, berarti sempat cair gitu loh. Ya sama aja kita memberikan berangkas dengan kuncinya ke orang lain. Ya sewaktu-waktu orang lain butuh ya tinggal ngambil saja. Nah itu banyak ya, karena faktor X-nya itu ya. Ya memang gerakan pegang kartu sendiri itu penting. Dan untuk membantu misalkan lansia tidak bisa jalan sendiri untuk mengambil bantuannya ke ATM atau ke agen atau e-warung, minta bantuan lah. Tapi benar-benar orang yang harus dipercaya seperti itu. Tidak boleh sembarangan. Tidak boleh sembarangan. Karena memang ketika ada penyebab yang mungkin kita sebagai pendamping juga tidak tahu, ini juga kerepotan juga ya. Jadi bahwa peraturan untuk memegang kartu itu betul-betul ditegakkan, karena yang rugi nanti harus dipatuhi. Resiko ditanggung penumpang. Iya kan? Memang nanti keluhannya juga ke pendamping. Oke, pendamping siap menampung keluhannya, akan kita dampingi juga. Terus apabila kartu hilang, nanti kita buat kartu baru, ya kan? Iya. Melalui surat kehilangan ke kantor polisi, kita ajukan ke Bank Himbara bahwa kehilangan perjalanan dari ini ke ini, atau kartu
Ya, faktor X tadi hilang, buat lagi. Apakah e-walletnya atau voucher untuk BPNT-nya ada? Bisa jadi nggak bisa diaktifasi dibantu tapi nggak aktif-aktif. Ya, resiko ditanggung penumpang gitu. Kan eman kalau BPNT-nya juga berannya nggak cair, cuman gara-gara kelalaian tersebut. Betul, ya. betul. Jadi sahabat Bansos, bahwa kartu itu memang betul-betul harus dipegang sendiri. Kalau sudah hilang nanti kan susah. Dan kalau misalnya dipegang juga harus disimpan rapi-rapi, jangan sampai hilang ya. Nah, berangkat dari apa yang tadi disampaikan oleh ketua terkait dengan apa namanya penyebab saldo nol itu, mungkin ada semacam penjelasan bagaimana runtutannya seperti apa sehingga ini satu lagi terkait masalah KKS. Oh, KKS ya. Ya, masih silakan. KKS yang harus dipegang sendiri. Ya, ini banyak keluhan juga, enggak banyak. Tapi saya rasa di masing-masing desa bisa dikatakan ada. Atau ya itulah kemungkinannya pasti ada. KPM saya ada 2 orang juga. Bahwa kartu itu pernah digadaikan sebagai jaminan lah untuk meminjam uang karena memang kehabisan uang katakan memang nggak ada, ini jaminan ini bakalan ada nanti. Itu jangan tidak boleh dilakukan, itu melanggar nanti bisa secara sepihak. Kalau terjadi pelanggaran seperti itu ya bisa digraduasi karena melanggar. Tapi mudah-mudahan ya sahabat Bansos dimanapun Anda berada, jangan pernah lakukan itu. Jadikan kartu ATM atau KKS Anda sebagai jaminan utang ya, jangan karena bisa nanti disalahgunakan juga bagi si pemberi pinjaman gitu ya. Jangan sampai apalagi dititipkan di e-warung atau di agen. Pendamping aja nggak boleh dititipin, apalagi orang lain ya. Betul sekali. Karena sangat beresiko seperti itu ya. Berarti intinya jangan dijadikan jaminan ya. Jangan dijadikan jaminan karena PKH sendiri itu untuk kesejahteraan ya, bukan untuk jaminan untuk utang gitu. Kalau dapat PKH harus cari utangan ini susah juga gitu ya. Yang terpenting juga jangan terlalu ketergantungan dengan habitnya ya, kebiasaannya terlalu ketergantungan sama PKH. Tiap bulan menanyakan Pak pendamping, kok bantuan saya masih 0 loh. Ya ini bukan gaji bulanan gitu loh. Anda tetap cair atau tidak cair, tetap semangat, tetap melakukan aktivitas bekerja sehari-hari. Jangan terlalu menumpukan kebutuhan rumah tangga, kebutuhan anak sekolah dengan PKH. PKH itu adalah bonus dari pemerintah. Sekali lagi itu bonus, ya bukan yang utama. Itu yang terpenting. Jadi bonus. Ya bonus. Ya perlu digarisbawahi, cetak tebal, cetak miring. Bonus. PKH itu bonus. Bansos itu bonus. Ya. Jadi bahwa PKH itu jangan dijadikan sebuah tumpuan untuk kemudian bisa langsung sejahtera, tidak ya. Bahwa itu adalah satu bonus pemberian dari Tuhan yang harus disyukuri, dan mensyukuri itu harus bekerja keras untuk supaya lebih baik lagi, kan begitu ya. Oke, siap, betul. Jadi saya sepakat sekali apa yang dikatakan ketua, bahwa memang kita ini harus lebih mandiri, lebih bekerja keras lagi, sehingga tujuan pemerintah yang untuk menurunkan angka kemiskinan itu tercapai kan begitu ya. Syukur-syukur kalau ada orang yang mengajukan datang ke pendamping ya, Pak saya pengen graduasi karena saya sebelumnya memang nggak bekerja, suaminya bekerja si istri punya wirausaha lah, entah jualan apa di rumah atau jualan online shop kayak gitu ya. Terus dia berani mengundurkan diri karena yakin bahwa rezeki ada dari Tuhan, rezekinya anak-anak ada dari Tuhan, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu saya rasa suatu kebanggaan tersendiri. Tapi ada juga yang sudah bekerja, udah dapat gaji UMR, dua-duanya bekerja. Ada juga yang nggak mau mundur seperti itu. Oh masih ada ya kayak gitu. Kalau kayak gitu ya kita akan adakan, kalau memang ada laporan dari desa atau laporan dari tetangganya KPM ini bahwa dia itu adalah mampu, ya kita nanti adakan musdes, musyawarah desa sebagai bentuk pertimbangan apa memang orang ini mampu. Kalau memang setelah kita adakan musdes ya, ada RT, ada RW, ada tokoh desa, ada perangkat desa, ada BPD dan ada pendamping dan itu mampu, ya wajib ya mengundurkan diri lah ya. Masa kan ada orang-orang yang masih antri di luar sana yang udah masuk di DTKS tapi belum mendapatkan bansos sama sekali.
gantian lah kan, gitu. Gantian ya, biar itu lebih membanggakan lagi gitu loh ya. Betul sekali. Jadi apa, sahabat bansos, artinya kita menggunakan apa yang diberikan pemerintah itu juga harus bijak begitu. Bijak, ya. betul. Jangan dibelikan pakan burung gitu ya. Apalagi rokok ya. Iya. Bisa disentil sama Bu Menteri. Betul. Betul sekali. Mungkin dari situ ada sedikit apa ya terkait dengan penjelasan penutup dari ketua, sebuah edukasi untuk sahabat bansos biar kedepannya lebih baik lagi. Dan sejatinya kita ini sebagai pendamping kita selalu menerima masukan begitu Pak ya. Iya, masukan ya, keluhan gitu ya. Masukan, keluhan, tapi kita bukan pemberi apa namanya istilahnya, bukan pembuat kebijakan. Betul. Jadi kita perantara lah ya. Perantara. Betul. Kita mendampingi saja, ada keluhan kita sampaikan ke satu tingkat di atas kita. Betul. Semacam itu. Selepas itu ya kita doakan. Semoga ya semoga semoga cair. Ya, semoga cair. Kalau pengennya kita kan semuanya cair, nggak ada masalah, beres. Betul. Kita tanyakan udah cair belum? Cair. Ya udah selesai gitu loh. Jangan lupa kalau udah cair laporan. Iya. Nanti masalah pelaporan ya. Masalah pelaporan ada caranya, tidak seperti kemarin. Nanti kita ada di podcast berikutnya saja ya. Oh ya, siap. Cara melakukan pelaporan biasanya kalau KPM sudah cair, pelaporannya yang lupa. Agak ini ya. Kalau nggak cair, tanya gitu ya. Ya, biar sama-sama fair, segera buat laporan. Baik. Dokumentasi, tapi nanti ada caranya melalui satu aplikasi, tapi tunggu di podcast berikutnya saja. Baik, sahabat bansos, ada nanti yang akan kita sampaikan di podcast berikutnya, banyak sekali yang kita sampaikan di bincang-bincang santai ini di studio PKH ini. Memang kita tidak terlalu panjang dalam memberikan satu edukasi atau belajar bersama terkait dengan bansos sendiri. Nah, sebelum kita tutup, saya mengharapkan ketua juga memberikan sebuah penutup yang juga pesan-pesan supaya orang-orang yang penerima bansos berikutnya setidaknya siap lebih sejahtera lagi. Amin. Bisa mandiri ya, kalau perlu punya sapi 5 nggak apa-apa. Nah, memang petani peternak ya. Iya. Oke, terima kasih Bung Fauzi ya. Ya. Kalau dari saya dikit ringkasan saja ya, tadi mengenai saldo nol ya, mungkin Anda sudah digraduasi, mungkin Anda memang sudah tidak mempunyai komponen itu. Selanjutnya karena memang tidak cocok ya, tidak padan datanya baik dengan Dukcapil ya, NIK, nama dan rekening tidak cocok. Bisa jadi itu salah satu penyebab tidak cair juga. Atau istilahnya gagal transfer dari Bank Himbara. Ya. Atau kartu atau rekening Anda sedang terblokir. Bisa jadi kan? Namanya kemungkinan. Nah, terus apa lagi, tidak terdaftar lagi di DTKS. Itu mungkin salah satu kemungkinan penyebab saldo Anda tidak cair. Atau mungkin bisa jadi salah ngecek, tidak tahu cara mengeceknya, salah memasukkan PIN, terus laporannya nol. Jadi kalau pengen ngecek, coba mengajak keluarga yang sangat paham dan bisa dipercaya, iya kan? Atau diwakilkan ya. Nggak boleh diwakilkan. Nggak boleh diwakilkan. Harusnya ya kalau memang lansia nggak apa-apa diwakilkan, tapi benar orang yang benar-benar bisa dipercaya. Atau memang Anda sudah datang ke mana? Ke Bank Himbara gitu ya, ke ATM-nya. Nanti kan ada security ya, minta tolonglah dibantu. Yang terakhir ya, sekedar mengingatkan saja, semisal masih saldonya nol, ya Anda saya minta tetap bersabar. Selama data Anda masih eligible ya, memenuhi syarat, pendamping pasti mencoba untuk memperjuangkannya. Tapi kalau tidak memenuhi syarat ya mohon maaf seperti itu ya. Mungkin itu aja yang bisa sampaikan ya untuk masalah nanti cara pelaporan, bisa di podcast berikutnya. Terima kasih, saya kembalikan ke Bung Fauzi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua. Apa yang disampaikan Ketua memang betul, bahwa ada semacam pergerakan yang memang wajib untuk dilakukan atau dilaksanakan oleh sahabat bansos. Satu tadi yang disampaikan adalah tentang pemegang KKS itu tidak boleh berpindah tangan ya, kecuali memang tidak bisa diwakili oleh atau didampingi dengan keluarganya, sehingga nanti tidak ada hal-hal yang
diinginkan terjadi begitu ya. Ya, merugikan KPM sendiri ya. Merugikan. Kalau merugikan, kan yang rugi siapa kan begitu. Terus tadi ada juga jangan menumpukan kepada bantuan PKH. Tetap bekerja keras, berusaha mandiri, disyukuri apa yang sudah dapat, tetapi jangan lupa bahwa bantuan PKH itu bonus dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan kita berterima kasih kepada kementerian juga karena telah membantu kan begitu. Syukur-syukur nanti dengan bantuan itu. Programnya Pak Jokowi ini juga ya. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Jokowi. Saya akhiri, terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Mohon komentarnya nanti di koreksi dan sarannya bisa di kolom komentar. Betul, koreksinya karena nanti bisa jadi apa yang saya sampaikan ada salahnya gitu ya. Betul, karena kita juga manusia biasa kan begitu ya. Baik, salam buat sahabat-sahabat Bansos di sana yang lagi santai ataupun yang ada dimanapun Anda berada. Sampai jumpa lagi nanti di podcast berikutnya. Bincang-bincang santai di studio PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.